Halo sahabatku, sahabat Ilfaham yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika, khususnya pada kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat determinan dari sebuah matriks. Bagi sahabat Ilfaham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Sifat-sifat determinan suatu matriks. Sifat yang pertama, determinan matriks A nilainya sama dengan determinan matriks A transpose. Misalkan matriks A itu 3, 4, 1, 2, maka transpose dari matriks ini adalah baris jadi kolom ya. Ingat, transpose baris pertama jadi kolom pertama, berarti 3, 4, baris kedua jadi kolom kedua, 1, 2, ini 1, 2. Maka kalau kita lihat nilai determinan matriks A ini setelah ditranspose, ingat cara mencari determinan matriks ordo 2 kali 2 yaitu AD dikurang B kali C. Berarti 3 kali 2 dikurang 4 kali 1. 3 kali 2, 6, 4 kali 1, 4. Maka determinannya ini 2. Apakah sama di sini? Coba kita cek. 3 kali 2 dikurang 1 kali 4. Berarti 6 kurang 4 sama dengan 2 juga. Coba kita lihat ya. Nah, kita hitung ini 3 kali 2 dikurang 1 kali 4 sama dengan 2. Berarti jelas ya sifat yang pertama, determinan A sama dengan determinan dari A transpose. Contoh kedua, misalkan ini sebuah matriks ya, ordo 3 kali 3, 4, 11, 7, dan seterusnya. Nah, ini kita transpose. Ini menjadi kolom pertama 4, 11, 7, ini menjadi kolom kedua 0, 2, 8, menjadi kolom ketiga 0, 0, 3. Maka hasilnya ini adalah, setelah saya hitung determinannya ini sama dengan 24, nah determinannya ini juga 24. Berarti sama, sehingga determinan suatu matriks A sama dengan determinan matriks transposnya. Sifat yang kedua, tanda determinan berubah jika dua baris atau dua kolom yang berdekatan ditukar tempat. Coba kita lihat contoh kedua, sebuah matriks dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berapa determinannya ini? Coba kita lihat. Nah, perhatikan di sini. Ini baris kedua jadi baris pertama jadi baris kedua. Maka dengan demikian, karena ada baris yang berdekatan tukar tempat, maka nilai determinannya ini sama dengan negatif determinannya ini. Contoh kedua. Nah, sama ya, matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau misalnya kita rubah di kolomnya, nah perhatikan di sini, yang ini kolom kedua menjadi kolom pertama jadi kolom kedua. Maka nilai determinannya ini sama dengan negatif determinannya ini. Kita lihat sifat yang ketiga. Jika suatu baris atau suatu kolom dari suatu determinan mempunyai faktor K, maka K dapat dikeluarkan menjadi pengali di depan atau dikeluarkan dari tanda matriks ini. Coba kita lihat. Nah, perhatikan. Contoh 1, 2, 4, 2, 4, 6, 1, 3, 7. Nah, perhatikan ini baris kedua. Ini dapat kita keluarkan faktor K. Di sini faktor yang sama dari 2, 4, 6 itu adalah 2. Ini 2, 2 kali 1, 4, 2 kali 2, 6, 2 kali 3. Maka faktor K, faktor 2-nya ini bisa kita keluarkan sehingga determinan matriks ini sama dengan determinan dari 2 kali matriks ini, yaitu 2 kali 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 7. Kemudian kita lanjut dengan sifat yang keempat. Nilai determinan suatu matriks ada 0 jika ada dua buah baris atau kolom yang saling berkelipatan. Saya ulangi, nilai determinan suatu matriks adalah 0 jika ada dua buah baris atau kolom saling berkelipatan. Coba kita lihat. Misalkan ini baris pertama, ini baris kedua. Baris kedua dengan baris pertama ini saling berkelipatan, yaitu baris pertama itu 2 kali baris kedua.
Ini 2 kalinya ini, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Maka otomatis ini menjadi determinannya 0. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, perhatikan tadi kita menggunakan baris, sekarang kita menggunakan kolom. Perhatikan kolom ketiga nih. Kolom ketiga didapat dari 2 kali kolom kedua. Lihat, kolom kedua kita kali 2, berarti ini 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Maka otomatis ini menjadi determinannya adalah 0. Selanjutnya, kita lihat nilai determinan suatu matriks segitiga atas atau segitiga bawah adalah hasil kali perkalian elemen-elemen pada diagonal utama. Perhatikan ini adalah matriks segitiga bawah, maka determinannya tinggal kita kali elemen-elemen pada diagonal utama. Diagonal utamanya itu 2, 2, 6. Berarti 2 kali 2 kali 6. Maka kita dapatlah hasilnya adalah 24. Coba ini yang kedua ini matriks segitiga atas. Berarti tinggal kita kali diagonal utamanya. Berarti 2, ini diagonal utama, 2 kali 1 kali 6. Berarti 2 kali 1, 2 kali 6, 12. Maka kita dapatkanlah determinan matriks ini adalah 12. Selanjutnya, sifat yang berikutnya adalah sifat yang keenam. Nilai determinan matriks tidak berubah jika baris KI ditambah dengan K kali baris KI. Mari kita lihat contohnya. Coba lihat di sini. Kita akan cari determinan dari matriks ini. 2, 1, 2, 2, 3, 4. Nah, kita mempermudah menghitung. Lihat nih, baris kedua ini kita tambahkan dengan negatif 1 kali baris pertama. Coba ini negatif 1, ini berarti min 2, min 1, min 2. Nah, kalau ini kita tambahkan min 2, ini jadi 0. Ini kita tambahkan min 2, ini jadi 1. Ini kita tambahkan min 2, ini menjadi 2. Sehingga ini sekarang berubah menjadi 2, 1, 2, 0, 1, 2. Selanjutnya, perhatikan, kalau baris ketiga ini kita tambahkan dengan negatif 3 kali baris pertama. Negatif 3 ya. Kita tambahkan dengan negatif 3 kali baris pertama. Berarti dikali negatif 3 ini min 6. Dikali negatif 3 ini min 3. Dikali negatif 3 ini menjadi min 6. Min 6 ditambah 6, 0. Ini min 3 ya, karena dikali min 3. Ditambah 3, 0. Ini 2 kali min 3 min 6 ditambah 7 menjadi 1. Sehingga matriksnya ini berubah menjadi 2, 1, 2. Ini 0, 1, 2. Kemudian 0, 0, 1. Nah, akibatnya ini terjadilah sekarang segitiga atas. Sehingga menghitungnya lebih mudah sekarang, yaitu dengan mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama. Yaitu 2 kali 1 kali 1. Maka kita dapatkanlah determinannya sama dengan 2. Mudah-mudahan mengerti maksudnya ini ya. Jadi artinya maksud ini tadi adalah membuat kita supaya mudah mencari determinannya. Kita lihat yang sifat ketujuh. Determinan dari perkalian dua buah matriks sama dengan hasil kali determinan kedua matriks tersebut. Mari kita lihat contoh. Contoh yang ketujuh ya. Misalkan ini matriks A elemennya ini matriks B elemennya ini, maka kita akan menentukan determinan dari A kali B. Nah, kalau kita ikuti berarti kalau determinan dari A kali B, berarti pertama-tama harus kita kalikan dulu A ke B, ya. Setelah itu dapat hasilnya, baru kita cari determinannya. Tapi dengan sifat ketujuh ini, tidak usah kita kalikan, tinggal determinan matriks A dikali determinan matriks B. Perhatikan ini matriks segitiga atas dan bawah, sehingga determinannya mudah dicari. Maka dengan menggunakan sifat nomor 7, kita dapatlah determinan A kali B itu kita hitung dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Coba kita lihat. Determinan matriks A kita tulis ini 212 012 001, sedangkan matriks B 200 210 313. Maka sekarang kita hitung. Nah, perhatikan ini ya, matriks segitiga atas berarti tinggal kalikan
elemen pada diagonal utama. 2 kali 1 kali 1. Yang ini juga sama. 2 kali 1 kali 3. 2 kali 1 kali 1. 2 kali 1 kali 3. Kita hitung. Hasilnya ini 2, hasilnya ini 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Sehingga determinan dari A kali B adalah 12. Demikian sahabat paham, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya. Dan jika penjelasan saya ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo Pak.